Terima kasih kepada Saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak Ibu sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih kami mengucap syukur pada hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul, beribadah secara online. Kiranya damai sejahtera Kristus melimpahi kehidupan kami. Kami akan duduk diam bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, pakai kami semuanya, dan pakai yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di awal Agustus tahun 2021. Saya harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita masih beribadah secara online di rumah masing-masing dan dianjurkan tetap berada di dalam rumah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah di rumah tidak akan mengurangi iman kita kepada Tuhan kita, asal kita tetap setia dan membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Yang perlu kita perhatikan di dalam setiap ibadah adalah kesiapan hati dan kerinduan mendengarkan khotbah yang disampaikan gembala ataupun hamba Tuhan. Tema khotbah pada minggu ini adalah The Lesson of Giving, pelajaran dari memberi. Dan saya harapkan kita memperhatikan ayat demi ayat yang akan saya bagikan bagi kita semuanya. Di dalam Matius 26 ayat yang ke-6, kita membuka Alkitab kita, Matius 26 ayat yang ke-6. Saya bacakan bagi kita semua. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa nama Simon yang disebutkan di dalam Alkitab. Dan nama ini adalah nama yang sangat umum di Israel. Untuk membedakan Simon yang satu dengan Simon yang lain, dapat dibedakan dari jenis pekerjaannya, dapat dibedakan dari asal-usulnya. Seperti Simon dari Kirene, Simon Farisi, Simon si kusta, Simon orang Zelot, Simon tukang sihir, Simon Iskariot, Simon penyamak kulit. Jadi dapat membedakan Simon yang satu dengan Simon yang lain. Dapat kita bedakan berasal dari mana, dan orang tuanya, jenis pekerjaannya, atau status dari kehidupannya. Itu yang Alkitab sampaikan bagi kita semuanya. Disebutkan di ayat yang ke-6, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta. Di dalam terjemahan bahasa Yunaninya, Simon ho lepros. Ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buri-buri pualam yang berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Di dalam Markus 14 ayat yang ketiga, minyak yang disebutkan adalah minyak narwastu murni. Kalau Bapak Ibu suka membaca bahwa ada paralelisme antara Matius dengan Markus, maka mereka juga disebutkan dengan Injil sinopsis. Perempuan yang dimaksud juga terdapat di dalam Injil Yohanes 12 ayat 1-8. Saya bacakan ayat yang ketiga bagi kita semuanya.
Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ayat yang ke-8. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kekasih-kekasih Kristus dimanapun berada, seperti tadi saya sampaikan, tema khotbah adalah pelajaran dari memberi. Prinsip Alkitab di dalam hal memberi kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan kita, dan bagi sebagian orang besar, apa yang menjadikan perempuan atau wanita atau Maria yang disebutkan tersebut melakukannya kepada Tuhan Yesus? Dan ada orang yang berkata bahwa Maria merupakan kekasih Yesus. Hal itu tidak benar, dan hal itu sudah sangat-sangat tidak Alkitabiah. Dan pelajaran ini yang dapat kita tangkap, apa yang menjadikan latar belakang perempuan ini memberikan kepada Tuhan Yesus dibandingkan kepada orang-orang miskin. Dan sebagian besar dari antara kita juga mengatakan dalam situasi pandemik seperti ini adalah lebih baik memberikan harta kita kepada orang-orang miskin dibandingkan kita menghambur-hamburkan bagi persembahan kepada Tuhan kita. Itu yang diadopsi oleh dunia. Namun hari ini, di dalam Matius ini kita belajar bagaimana memberi kepada Sang Raja. Wanita yang disebutkan di dalam ayat yang ke-7 adalah Maria. Mengetahui prinsip pemberian atau protokol kepada seorang raja. Dia mengerti artinya sebuah taburan di dalam satu kebenaran. Prinsip Alkitab itu yang harus kita tangkap, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada makna yang lebih jauh yang dapat kita pahami dibanding sekedar memberi. Dunia berkata bahwa lebih baik memberi harta kita kepada orang-orang miskin. Dan Alkitab mengajarkan terlebih dahulu memberi kepada Allah, kepada Tuhan, atau kepada otoritas yang lebih tinggi. Apakah pemberian kepada orang-orang miskin dilarang? Tidak, saudara. Tapi yang saya ajarkan, bagaimana prinsip kerajaan di dalam hal memberi. Apakah yang dimaksudkan dengan protokol pemberian kepada seorang raja? Mari kita membedahnya supaya kita tidak salah persepsi mengenai pemberian kepada Allah, pemberian kepada Raja, pemberian kepada Yesus Kristus. Kalau kita membaca, memperhatikan Matius 2 ayat yang pertama, saat orang Majus datang untuk menyembah kepada Yesus,
Mereka membawa persembahan-persembahan yang begitu mahal, yang begitu berharganya. Karena apa? Karena orang Majus mengetahui bahwa Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja yang datang ke muka bumi ini, memiliki segalanya, glorious, memiliki segala sesuatu. Dia adalah Raja yang sangat kaya. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa seorang atau beberapa orang Majus datang dengan jauh-jauh menghadap Tuhan dengan membawa begitu banyak persembahan? Apakah Tuhan kita Yesus Kristus membutuhkan semuanya itu? Apakah Yesus memang lahir miskin? Apakah Yesus lahir memang begitu rendahnya? Kalau kita tanggapi firman Tuhan dan dalami dan cermati bahwa ini merupakan standar protokol apabila kita menghadap seorang raja yang lebih tinggi, yang lebih besar, sehingga kita disebutkan untuk menghadap raja di atas segala raja, kita harus memberikan persembahan-persembahan yang terbaik. Saya rasakan mungkin di negeri orang timur, di raja orang Majus, atau kita bisa sebutkan mereka datang dari jauh-jauh, mereka juga akan melihat sekeliling mereka ada orang-orang yang membutuhkan dibandingkan dengan persembahan-persembahan yang dipersembahkan kepada Kristus. Itu yang manusia kadangkala tidak memahami prinsip kerajaan dalam hal memberi, yaitu memberikan yang terbaik kepada seorang raja di atas segala raja. Matius 2 ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus atau wise men dari timur ke Yerusalem. Ayat yang kedua, Matius 2 ayat kedua, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Orang bijaksana seperti orang Majus mengerti sama sekali mengenai hubungan diplomatik, mengenai pemberian kepada raja di atas segala raja. Protokol kerajaan apabila kita ingin menghadap seorang ratu atau seorang raja harus melewati berbagai macam protokol. Ada salah satunya apabila menghadap ratu harus memberikan sesuatu yang terbaik. Yang menjadi pertanyaannya, apakah ratu atau raja tersebut berkekurangan? Tidak. Itu yang akan kita pelajari di dalam Markus tersebut. Itu yang kita akan dalami, bagaimana Maria mengerti prinsip memberi kepada Allah. Karena dia tahu bahwa yang dia berikan adalah raja di atas segala raja. Amin, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita lanjut lagi di dalam ayat-ayat berikutnya yang begitu luar biasa. Untuk menghadap seorang ratu ataupun seorang raja, kita dibiasakan atau protokolnya mengatakan harus sujud menyembah dan juga membawa persembahan. Itu merupakan standar yang begitu alkitabiah, yang sebagian besar juga diterapkan di beberapa kerajaan di bumi ini. Orang Majus mengerti bahwa kelahiran Yesus di muka bumi sebagai raja di atas segala raja. Mereka membawa emas,
kemenyan dan mur, yang terbaik, bukan yang terburuk, sebagai bentuk penghormatan orang yang berkuasa. Yang dapat kita ambil prinsip tersebut, barang siapa mengatakan hidupnya menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada Allah yang lebih tinggi, dia juga harus menyertakan pemberian-pemberian yang terbaik. Ada orang berkata bahwa saya sudah cukup menyembah kepada Tuhan, tetapi tidak memberikan persembahan yang terbaik. Di dalam Matius 2 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu, dan bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Subjek kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Orang Majus yang jauh-jauh dari tempatnya hanya datang, mau menyembah, sujud, dan memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini sangat luar biasa. Maria mengerti mengenai pemberian tersebut. Sedangkan murid-murid yang lain berkata, buat apa pemborosan semuanya ini? Cerita yang kedua yang ada di dalam Alkitab, yaitu tentang ratu dari Sheba, atau ratu yang berasal dari negeri Yaman saat ini, atau Southern Arabia, yang membawa persembahan yang berharga berupa rempah-rempah, berupa banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal kepada Raja Salomo. Cerita tersebut bukanlah dongeng. Terdapat di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 13. Apakah Salomo membutuhkan banyak emas? Apakah Salomo membutuhkan batu permata dan rempah-rempah? Salomo lebih kaya dibandingkan pemerintah atau raja-raja di muka bumi saat itu. Lalu buat apa ratu dari Sheba tersebut membawa persembahan kepada Salomo? Kalau kita mengetahui prinsip pemberian kepada raja yang lebih tinggi, maka hal tersebut menjadi kontradiksi. Sedangkan rakyat mungkin dari Yaman, dari Sheba membutuhkan rempah-rempah dibandingkan Salomo. Sedangkan rakyat miskin yang ada di Sheba membutuhkan banyak emas, membutuhkan barang-barang batu permata. Mengapa begitu capek-capeknya ratu dari Sheba itu hanya melihat Raja Salomo dan mempersembahkan, hanya ingin melihat begitu bijaksananya dan arifnya Raja Salomo, dan ia memberikan persembahan yang dapat kita pelajari bahwa kita juga harus memberi persembahan yang terbaik kepada Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bukan berarti dia tidak memiliki segalanya. Yang dia melihat adalah bagaimana respon kita menghormati seorang raja, menghargai seorang raja. Di ayat yang ke-10, 1 Raja-Raja 10 ayat yang ke-10, lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata
yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Mungkin kita melihat saat negara kita memberikan tabung oksigen ke negeri atau ke negara India, sedangkan di dalam negara sendiri membutuhkan oksigen tersebut, tetapi hal tersebut diberikan karena menghargai, menghormati negara India yang perlu dibantu. In return, apa yang negara kita taburkan di negara India tersebut, kita mendapatkan bantuan dari berbagai negara. Kalau dunia berkata bahwa buat apa kita sumbang ke negara yang membutuhkan tersebut? Buat apa sedangkan negeri ini membutuhkan? Prinsip ini diketahui dengan baik, dengan bijak oleh pemimpin bangsa Indonesia. Dia memberi, maka dia juga akan menuai apa yang ia taburkan. Ini sangat luar biasa. Negara-negara dengan lapang dada membantu pertolongan. Pada saat kita membutuhkan tabung oksigen, maka negara-negara lain datang untuk membantu negara kita. Prinsip tersebut sangat dipahami oleh kepala negara kita yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Kadang-kala kita seringkali merasa, buat apa memberikan kepada gereja? Buat apa memberikan kepada hamba Tuhan? Dia lebih kaya dibandingkan saya. Kalau saudara mengetahui prinsip bagaimana cara memberi kepada orang yang kita hormati, kepada raja di atas segala raja, saudara akan menuai berkat berlimpah-limpah. Amin. Prinsip ini yang harus kita mengerti mengenai cara pemberian dari suatu kerajaan. Di ayat yang ke-23 dari 1 Raja-Raja 10, firman Tuhan berkata, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi. Dalam hal apa? Kekayaan. Dalam hal apa? Hikmat. Kekurangankah Salomo sehingga ratu dari Sheba mempersembahkan begitu banyak emas, rempah-rempah dan batu permata? Di ayat yang ke-23 sudah dikatakan bahwa Salomo memiliki kekayaan yang luar biasa. Ayat yang ke-25 dari 1 Raja-Raja 10. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal, dan begitulah tahun demi tahun. Luar biasa apa yang dikerjakan Tuhan bagi Salomo. Orang yang mengerti prinsip pemberian kepada raja akan menikmati berkat dari raja tersebut. Orang yang mengerti mengenai pemberian kepada Tuhan, dia akan menikmati berkat berlimpah-limpah. Saat wanita atau perempuan atau disebutkan Maria memberikan minyak narwastu yang terbaik, maka in return, setiap kali Injil diberitakan, nama wanita tersebut disebutkan. Maria menabur di dalam kebenaran, dia juga menuai di dalam kebenaran. Bagaimana kita? Kadang-kala kita merasa sayang dengan harta milik kita untuk kita berikan kepada Tuhan kita. Buat apa gereja memboroskan hal-hal tersebut? Buat apa pendeta diberikan hal-hal tersebut? Tetapi kalau kita mengerti prinsip ini, kita tidak akan pernah bertanya,
Dan banyak orang mencibir, buat apa memberi kepada gereja yang sudah kaya? Buat apa memberikan kepada pendeta-pendeta yang kaya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja adalah perwakilan Allah di muka bumi, dan hamba-hamba Tuhan merupakan perwakilan Allah di muka bumi. Sebab itu, saudara, apabila digerakkan oleh Tuhan untuk memberi, berilah tanpa banyak bertanya. Itulah yang disukakan hati Tuhan. Apakah Tuhan membutuhkan persembahan yang berharga dari kita? Dia sangat kaya. Dia sangat kaya. Persembahan kita tidak ada artinya, tapi yang dia lihat bagaimana respon Maria memberi yang terbaik dari apa yang dia miliki. Ada cerita kembali mengenai satu saat Yesus sedang berjalan dan masuk wilayah Samaria. Di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-10. Apakah Tuhan Yesus haus saat dia berjumpa wanita Samaria di sumur Yakub? Yohanes 4 ayat ke-10 berkata, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Pertanyaan yang begitu luar biasa. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan kepada siapakah dia yang berkata kepadamu. Maria mengetahuinya, perempuan Samaria belum mengetahuinya. Sampai satu titik momentum itu, dia mengetahui siapakah yang berbicara kepadanya. Di ayat yang ke-15 Yohanes 4, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak haus pada saat dia datang ke sumur Yakub. Dia sedang menguji seorang Samaria untuk dapat datang kepadanya, memiliki air kehidupan. Kita bisa mengerti pandangan dunia dalam hal memberikan kepada orang-orang miskin. Seperti halnya Yudas Iskariot yang berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Dalam keadaan pandemi COVID-19, banyak orang menjadi susah, kekurangan makan, kehilangan pekerjaan. Adalah lebih baik memberi yang membutuhkan dibandingkan memberikan kepada Tuhan. Dunia memang seperti demikian. Dalam hal memberi, saling tolong-menolong. Dan Alkitab pun mengajarkan hal tersebut. Tetapi yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang terutama adalah mengasihi Tuhan. Lalu respon berikutnya adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada yang salah di dalam hal memberi kepada orang miskin. Tapi yang kita tangkap bagaimana prinsip kerajaan di dalam hal memberi kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi pertanyaan kita semuanya adalah, sudahkah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Kalau kita ingin diberkati berlimpah-limpah, berilah yang terbaik. Kalau kita ingin menikmati segala kebaikan Tuhan, di tengah kesulitan apapun, berikan yang terbaik. Apa yang terbaik yang engkau miliki, yang kita miliki? Berikan yang terbaik. Saya teringat di dalam Mazmur 1 ayat 1. Firman Tuhan berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya dibuat berhasil. Di dalam keadaan kemarau sekalipun, Tuhan tetap memelihara. Di dalam segala kekeringan pandemik sekalipun, saya melihat
segala kebaikan Tuhan yang dikerjakan di dalam keluarga kami. Saya melihat begitu baiknya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah dan menjaga kami dari kekeringan. Bagaimana dengan kita semuanya? Sudahkah kita memberi yang terbaik pada saat ini, pada saat lalu? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Pohon tidak akan menjadi layu di tengah kemarau apabila dia berada di dekat aliran sungai yang mengalir. Orang banyak berteriak, dunia berteriak, tapi anak Tuhan yang berlindung, yang melekat kepada sumber kehidupan, dia tetap tegak berdiri, dia tetap tegak berdiri, menghasilkan buah, menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Di dalam Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan yang digoncangkan dan yang tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Prinsip memberi kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus, Maria mengerti hal ini. Berilah, maka kamu akan diberi. Pemberian yang Alkitabiah adalah pemberian yang mengerti prinsip cara memberi. Berilah kepada Allah kita, berilah kepada Tuhan Yesus kita yang terbaik. Maka in return, kembalinya adalah kita akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang-goncangkan, dan yang tumpah keluar. Mungkin banyak orang berkata, mana mungkin dapat mengalami suatu terobosan di saat pandemik seperti ini. Tetapi firman Tuhan yang saya rasakan, dan banyak orang rasakan juga, orang percaya merasakan, mereka menikmati berkat berlimpah-limpah di saat pandemi COVID-19. Karena apa? Karena firman Tuhan yang berkata, firman Tuhan yang berjanji, firman Tuhan yang menuliskan, berilah dan kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan dan yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Amin. Firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang kalau kita dapat mengerti prinsip memberi ini, maka kita dapat menikmatinya. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Seba segala yang dikehendakinya. Prinsip ini juga yang harus kita ketahui. Ratu dari Sheba membawa persembahan berupa 120 talenta emas dan begitu banyaknya batu permata dan rempah-rempah. Apakah Salomo hanya berdiam diri dan tidak memberikan kembali pemberian tersebut? Ayat ini dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 13. Seorang raja yang besar, apabila dia diberikan sesuatu persembahan, maka dia juga memperhatikan apa yang harus dia berikan kepada si pemberi tersebut. Di ayat yang ke-13 1 Raja-Raja 10 mengatakan, Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya, sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama dengan pegawai-pegawainya. Di dalam pulang kembali ke negeri Sheba, ratu ini tidak dengan tangan hampa membawa berkas tersebut, bahkan berlimpah-limpah. Itulah prinsip. Apabila saudara memberkati Tuhan, apabila Maria memberkati Tuhan, wanita itu memberikan yang terbaik minyak narwastu, Maria juga
mendapat diberikan berkat berlimpah. Bagaimana dengan kita? Apabila kita memberikan yang terbaik, kita pasti diberikan juga yang terbaik. Saat memberi kepada Tuhan, maka prinsip kerajaan sesuai Alkitab adalah kita akan menerima kembali. Pemberian menurut prinsip kerajaan tidak didasari dengan perasaan kita. Saya garis bawahi lagi. Pemberian menurut prinsip kerajaan tidak didasari dengan perasaan kita, tetapi berdasarkan kepada siapa yang layak kita hormati. Yang kedua adalah pemberian menurut prinsip kerajaan Allah tidak dipengaruhi dengan kata orang, kata siapapun. Itu digerakkan oleh Roh Kudus, oleh firman Kristus Yesus di dalam hidup kita. Jadi pemberian bukan berdasarkan kata orang, tetapi Roh Kudus yang ada dalam hidup kita dan firman yang ada dalam hidup kita menggerakkan kita. Yang ketiga, pemberian menurut kerajaan Allah tidak berfokus kepada suatu kebutuhan. Saya ulangi lagi, pemberian menurut prinsip kerajaan tidak berfokus kepada kebutuhan orang, tetapi fokus kepada si pemberi yang memiliki karakter yang benar. Amin. Biarlah pengertian mengenai cara memberi menurut kerajaan Allah yang terdapat di dalam Matius 26 kita dapat dalami dengan sungguh-sungguh. Saudara mulai menabur, saya mulai menabur, dan kita akan menuai. Baik kita, anak kita, cucu-cucu kita, dan orang yang benar pasti menabur. Orang yang menyembah pasti membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya hari Minggu ini menjadi berkat bagi banyak orang di luar. Tuhan memberkati kita senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami yang mendengarkan di rumah, biar kami tetap tinggal di rumah dan mengerti maksud pelajaran memberi di dalam kerajaan Allah. Bapa, berkati umat Tuhan yang ada di rumah yang mendengarkan program online ini. Biarlah Tuhan menjamah hati mereka. Biarlah Roh Kudus boleh menjamah. Dan mereka juga bertobat, mengaku bahwa Tuhan Yesus ada Raja di atas segala raja yang memerintah dalam kehidupan kita masing-masing. Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Tuhan siapkan kami semuanya. Tuhan siapkan dan pakai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah minggu pertama di bulan Agustus. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu mempersiapkan roti dan anggur yang ada di rumah masing-masing. Dan kita bersama-sama akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Apakah semuanya sudah siap mempersembahkan atau membawa roti dan anggur? Sudah siap? Kita pegang roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan atasnya kita ucapan syukur
adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita minum dan atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita berdoa dan kita angkat kedua tangan kita. Bapa, terima kasih untuk perjamuan kudus yang telah kami lakukan. Semuanya ini mengingatkan kami akan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Bapa, sebentar kami akan berpisah, kiranya Tuhan menurunkan berkat berlimpah-limpah kepada umat Tuhan yang mendengarkan program secara online ini, kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kekasih-kekasih Kristus, tinggallah di rumahmu masing-masing sampai pada masa kesesakan ini berakhir. Berkat Allah Bapa tercurah atas kehidupan kita. Cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita yang percaya katakan amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus